Hai guys, balik lagi ke VNW Channel. Pada episode kali ini, saya akan membahas sebuah film yang menceritakan konflik para berandalan di SMA susuran, yaitu Cross Explode atau bisa dibilang Cross Zero 3 yang rilis pada tahun 2014. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Cross Explode. Pada suatu pagi yang dingin, seorang ibu menitipkan anaknya di panti asuhan. Anak itu bernama Kaburagi Kazeo. Kazeo harus kehilangan ayahnya yang meninggal di saat dia masih muda dan membuat ibunya tidak mampu membiayainya lagi. Singkat cerita, Kazeo sudah besar dan dia berjalan menuju SMA susuran. Kazeo dikeluarkan dari sekolah lamanya di kelas 3 akibat berkelahi. Kazeo pun memutuskan untuk pindah ke SMA susuran. Tiba-tiba Kazeo hampir ditabrak oleh sebuah mobil yang melaju kencang dan Kazeo pun memandangi seorang pemuda yang ada di dalam mobil tersebut. Di depan sekolah susuran, beberapa siswa menutup pagar sekolah karena di dalam sedang ada pertarungan penting antar dua pemimpin geng. Di dalam, seorang pemimpin geng yang bernama Gora akan bertarung melawan Takagi untuk membuktikan kekuatan mereka berdua. Sementara di luar, seorang pemuda keluar dari dalam mobil. Orang itu bernama Ryohei. Dia adalah siswa baru kelas 1. Kazeo yang melihat Ryohei ada di sana, mencoba mendekat dan menyuruh Ryohei minta maaf karena tadi hampir menabraknya. Namun Ryohei malah tidak peduli dan langsung memanjat pagar dan masuk ke sekolah. Kazeo yang kesal dengan Ryohei langsung mengikutinya. Sementara itu, Gora berhasil menghajar lawannya hanya dengan satu pukulan. Gora pun menantang siswa lain yang ingin bertarung dengannya. Tiba-tiba Ryohei dan Kazeo muncul di tengah-tengah pertarungan. Seorang pria kemudian menjambak rambut Kazeo. Karena kesal, Kazeo langsung memukul orang itu hingga terpental. Semua orang pun melihatnya. Ternyata pukulan Kazeo sangatlah kuat hingga membuat gigi lawannya ambrol. Gora pun bertanya siapakah Kazeo karena dia baru pertama melihatnya di sini. Kazeo menjawab kalau dia anak pindahan kelas 3 yang baru berangkat hari ini. Gora pun hanya diam saja dan kemudian pergi meninggalkannya. Malam harinya di dalam kafe, Makise tidak sengaja bertemu dengan Ken. Ia mengajak Ken ke showroom mobil miliknya. Setelah lulus dari susuran, Makise mengelola showroom mobil peninggalan ayah angkatnya yang kini sudah meninggal. Ia mengajak Ken untuk bekerja dengannya di showroom mobil itu. Namun Ken menolak karena dia tidak tahu apa-apa mengenai mobil. Tak lama setelah itu kakak Makise datang. Karena terpana melihat kecantikan ayah yang ternyata ia adalah janda dengan satu anak, Ken pun langsung menerima tawaran Makise untuk bekerja di showroom mobil miliknya. Di susuran, Kazeo langsung mendapat teman, mereka adalah Ogizu, Momo, dan Goro. Mereka bertiga adalah geng paling kecil di susuran dengan beranggotakan 3 orang saja. Ogizu tertarik dengan kekuatan Kazeo yang bisa melumpuhkan anak buah Gora dengan satu pukulan saja. Hal ini membuat nama Kazeo langsung jadi perbincangan siswa-siswa susuran. Ogizu juga mengetahui riwayat Kazeo yang dikeluarkan dari sekolah lamanya karena berkelahi melawan 20 orang sekaligus. Dia ingin Kazeo bergabung dengan gengnya dan ia yakin Kazeo bisa menjadi penguasa susuran. Namun Kazeo rupanya tidak tertarik untuk menguasai susuran. Saat ini petarung terkuat nomor 1 di susuran adalah Gora. Sementara kedua adalah Takagi yang barusan kalah dengan Gora. Lalu, nomor 3 Soshi, anak buah Gora. Dan nomor 4 ada Honda. Ia juga salah satu geng Gora. Dengan 3 orang terkuat menjadi anak buah Gora, bukan tidak mungkin Gora bisa menguasai susuran. Dan secara mengejutkan, urutan nomor 5 adalah Kazeo yang sudah merontokkan gigi urutan nomor 5 sebelumnya. Urutan nomor 6 ada Yamashita yang berhasil mengalahkan urutan nomor 6 sebelumnya juga. Dan tentu saja mereka semua tidak akan bisa menguasai susuran sebelum bisa mengalahkan monster terkuat yaitu Rindaman. Di mana sampai saat ini belum ada satu orang pun yang mampu mengalahkannya. Di dalam ruang kelas 1, Ryohei ternyata cukup kuat dan mengalahkan semua anak baru kelas 1 susuran. Hal ini membuat Ryohei menjadi penguasa kelas 1.
Di tempat lain di hari pertamanya menjadi seorang sales mobil, Ken berhasil menjual sebuah mobil bekas. Atas prestasinya ini, ayah langsung memasakkan masakan enak untuk makan siang Ken. Saat sedang makan, beberapa anggota Yakuza datang ke tempat itu. Makise memberitahukan bahwa kelompok Yakuza itu sering mengganggunya. Mereka memaksa Makise untuk menjual showroom mobilnya untuk nantinya dibangun pusat hiburan. Makise selalu menolak hingga saat ini. Ken pun bertanya siapa pemimpin Yakuza itu. Ternyata itu adalah kelompok Yakuza tempat Ken pernah bekerja dulu. Ken pun kenal dengan bosnya. Malam harinya, Ogizu mengajak Kazeo nongkrong di sebuah kafe. Di saat yang sama datang sekelompok pemuda dari SMA Kurosaki yang dipimpin oleh Shibata. Ogizu bertanya pada Kazeo kenapa dia masuk ke susuran jika tidak tertarik untuk bertarung. Kazeo pun menjawab dia tidak ingin bertarung karena dia tidak ingin bernasib seperti ayahnya. Di dalam kafe, Shibata dan pasukannya langsung membuat onar dan mereka memukuli teman-teman Ogizu serta membuat keributan dengan pengunjung lainnya. Kazeo melihat temannya berdarah karena dipukuli, dia pun langsung teringat ayahnya yang dulu sekarat setelah bertarung. Ia pun akhirnya marah dan bangkit, mereka akhirnya bertarung melawan anak buah Shibata. Di saat Kazeo berhadapan 1 lawan 1 dengan Shibata, tiba-tiba terdengar sirene polisi datang ke tempat itu. Shibata pun mengajak Kazeo pergi ke tempat lain untuk melanjutkan pertarungan, mereka berdua pun pergi. Di dalam gang sempit, bukannya melanjutkan pertarungan, Shibata malah memberikan Kazeo rokok. Ia tahu kalau Kazeo adalah anak susuran. Shibata menyuruh Kazeo menjadi penguasa sekolahnya terlebih dahulu, baru ia akan bersedia bertarung melawannya. Di sini Kazeo memberitahu Shibata bahwa dia tidak tertarik menjadi penguasa susuran sama sekali. Keesokan harinya, Ken datang ke markas Yakuza yang saat ini dipimpin oleh teman lamanya Naraoka. Ken bertanya sejak kapan kelompok Yakuza ini dipimpin oleh Naraoka. Naraoka memberitahu bahwa saat ini dia yang menjadi pimpinan setelah bosnya meninggal. Ken lalu meminta Naraoka untuk tidak mengganggu showroom mobil milik Makise. Namun hal ini ternyata membuat Naraoka murka, namun Naraoka tetap bersikeras membeli tempat itu dan hendak membangun pusat hiburan di sana. Di sini Ken melihat satu anggota Yakuza baru yang bernama Fujiwara. Ia baru saja keluar dari penjara remaja dan menolak melanjutkan sekolah. Saat hendak pergi, Ken juga melihat Ryohei ada di sana. Ken mengenal Ryohei karena Ryohei adalah anak pimpinan Yakuza sebelumnya yang telah meninggal. Dulu, semasa kecil, Ryohei diasuh oleh Ken. Naraoka lalu memberitahu Ken jika saatnya tiba nanti, Ryohei yang akan melanjutkan menjadi pemimpin Yakuza sesuai pesan yang ditinggalkan almarhum ayahnya. Mendengar hal itu, Ryohei seperti tidak tertarik dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Keesokan harinya di dalam SMA Kurosaki, Shibata sedang melakukan pembinaan terhadap siswa-siswa baru. Tiba-tiba acara itu diganggu oleh suara motor di halaman sekolah. Dan itu adalah Fujiwara, anggota baru Yakuza yang tadi. Fujiwara adalah mantan siswa SMA Kurosaki. Fujiwara dipenjara karena membakar tubuh Shibata di tengah pertarungan dan kini ia datang untuk menuntut balas dendam. Fujiwara menyuruh Shibata untuk berhati-hati karena saat ini dia adalah anggota Yakuza. Shibata pun menjawab kalau dia tidak takut dengan ancaman Fujiwara. Saat sedang berziarah di makam ayahnya, Kazeo teringat di saat terakhir ayahnya yang tewas karena bertarung menjadi petinju. Kazeo lalu ditemui oleh Ogizu, ia mengajak Kazeo untuk pergi ke pemandian umum. Di dalam pemandian saat sedang bersantai, tiba-tiba teman-teman Ogizu dihajar karena menyenggol beberapa anggota Yakuza berbadan kekar. Keributan itu membuat Ken yang juga ada di sana terganggu. Ternyata anggota Yakuza di sana ada banyak. Ken pun meminta bantuan Makise untuk meladeni mereka, namun Makise menolak karena dia sudah berjanji tidak akan bertarung lagi. Alhasil Kazeo, Oizu, Ken, Makise dan yang lain kabur terbirit-birit keluar dari pemandian. Keesokan harinya, Ken datang ke susuran untuk menemui Ryohei, anak yang dahulu dia asuh semasa kecil. Namun ternyata Ryohei malah mengusir Ken.
Ken pun sedih karena sikap Ryohei sepertinya telah berubah. Di sini Ken juga bertemu dengan Kazeo yang kabur bersamanya di pemandian umum semalam. Ken lalu bercerita kalau dulu dia banyak dibantu oleh ayah Ryohei yang sudah tewas. Ken ingin membalas kebaikan itu dengan membantu Ryohei. Namun ternyata sambutan Ryohei dingin kepadanya. Ken memperlihatkan markasnya dahulu saat masih sekolah di Susuran. Meskipun baru kenal, Ken meminta Kazeo mau menjadi teman Ryohei yang sepertinya kesepian. Di dalam kantor Yakuza, Fujiwara dihajar oleh atasannya karena rusuh di jalanan mengatasnamakan kelompok Yakuza. Naraoka tahu Fujiwara memiliki semangat muda yang menggebu-gebu. Ia akan memaafkan Fujiwara dan membiarkan Fujiwara berbuat onar di jalanan dengan syarat Fujiwara harus menyelesaikan satu tugas, yaitu menghancurkan showroom mobil milik Makise. Keesokan harinya Fujiwara dan pasukannya mulai membuat onar. Mereka memukuli siswa-siswa SMA Kurosaki yang ada di jalanan, di dalam tukang cukur, di gang-gang sempit, dan di rumah makan. Dengan memakai masker, pasukan Fujiwara lalu menghancurkan showroom mobil milik Makise dan menghajar Ken yang ada di sana. Ken berhasil membuka masker milik Fujiwara dan mengenalinya, dia adalah anggota Yakuza anak buah Naraoka. Di dalam sebuah bus, Fujiwara dan pasukannya mengepung Gora yang ada di sana. Fujiwara menantang Gora karena dia juga ingin menguasai Susuran. Ia berniat menghancurkan para berandalan SMA karena kekecewaannya dengan sekolah. Di saat Gora akan meladeni Fujiwara, anak buah Gora menyuruh Gora pergi karena ini bukan saat yang tepat untuk bertarung. Gora pun pergi dengan perasaan kesal. Di dalam Susuran, berita mengenai kebrutalan pasukan Fujiwara sampai juga di telinga Ogizu dan teman-temannya. Yamashita kemudian muncul berniat menantang Kazeo yang saat ini ada di peringkat kelima terkuat di Susuran. Namun Kazeo terlihat tidak tertarik untuk bertarung. Di saat Yamashita maju, Kazeo mengalahkannya hanya dengan satu tendangan. Di lorong sekolah, Kazeo bertemu dengan Ryohei. Ternyata selama ini beliau mengamati kekuatan Kazeo. Ryohei bertanya kenapa Kazeo tidak tertarik menguasai Susuran. Ia pun menyuruh Ryohei tutup mulut karena itu bukan urusannya. Di tempat lain, Gora merasa sangat marah mengetahui anak buahnya dihajar Fujiwara hingga babak belur. Sementara di Susuran, Kazeo dan yang lain melihat Honda, anak buah Gora, yang babak belur diantar oleh Shibata. Ia memberitahu kalau Fujiwara meninggalkan Honda yang babak belur di SMA Kurosaki. Shibata sendiri tidak tahu apa motif Fujiwara melakukan hal itu. Namun Shibata meminta siswa Susuran tidak ikut campur urusan ini karena Fujiwara adalah mantan siswa SMA Kurosaki. Biar Shibata sendiri yang akan membereskan Fujiwara. Di dalam markas Yakuza, Naraoka marah karena Fujiwara gagal menghancurkan showroom milik Makise hancur-hancurnya. Naraoka menyuruh Fujiwara membakar showroom itu sampai hangus. Ternyata Fujiwara dan Ryohei berteman baik, mereka menghabiskan malam dengan nongkrong di gudang rongsok markas Fujiwara dan anak buahnya. Fujiwara memberitahu Ryohei kalau dia memiliki rencana untuk membuat Ryohei bisa menjadi penguasa Susuran. Keesokan harinya, Gora bergerak sendiri menghajar anak buah Fujiwara yang sedang bersantai. Gora sempat tertusuk, namun dia masih bisa berdiri. Ia pun bertanya di mana Fujiwara bersembunyi. Namun musuhnya menjawab tidak tahu dan menyuruh Gora menanyai Ryohei, teman dekat Fujiwara yang saat ini menjadi siswa kelas 1 SMA Susuran. Gora langsung bergerak menemui Ryohei di kelasnya. Gora bertanya di mana Fujiwara berada saat ini. Namun Ryohei menolak untuk memberitahu. Gora pun langsung memukulinya. Ryohei yang kesal kemudian bangkit dan memukul Gora hingga tumbang lalu menendangnya bertubi-tubi. Terlihat darah mengalir dari dalam tubuh Gora. Gora yang terluka itu pun tak mampu untuk bangkit lagi. Hal ini membuat semua siswa kelas 1 geger karena Ryohei telah mengalahkan senior kelas 3, pemimpin geng terbesar Susuran. Para siswa kelas 1 itu pun mulai melakukan perlawanan terhadap kelas 3.
Di tempat lain, Shibata datang ke gudang rongsok menemui Fujiwara. Ia menyuruh Fujiwara menghentikan kegilaan ini. Fujiwara bersedia dengan syarat Shibata harus mengalahkannya terlebih dahulu untuk melanjutkan pertarungan mereka berdua karena dulu Fujiwara masuk penjara setelah membakar tubuh Shibata di tengah-tengah pertarungan. Mereka berdua pun bertarung. Kekuatan Fujiwara dan Shibata terlihat imbang. Shibata berhasil menjatuhkan Fujiwara, namun Fujiwara berhasil balik menghajar Shibata. Fujiwara yang emosi kemudian mematahkan lengan Shibata. Di susuran, Ryohei yang saat ini berkuasa menantang Kazeo untuk bertarung. Namun Kazeo menolak karena dia tidak tertarik menjadi penguasa. Ryohei yang marah menyuruh Kazeo untuk pergi dari susuran jika tidak tertarik untuk bertarung. Tak lama setelah itu, Ogizu kemudian muncul. Karena Kazeo menolak bertarung, para siswa kelas 1 itu pun ganti mengincar Ogizu. Di dalam rumah sakit, Kazeo dan yang lain menjemput Ogizu yang babak belur karena dikeroyok anak kelas 1. Ogizu ternyata kecewa melihat sikap Kazeo yang tidak memperdulikan apapun. Ternyata Kazeo tidak sekuat yang Ogizu harapkan. Di sini Kazeo tidak sengaja melihat Shibata dan Gora yang juga dirawat di sana. Kazeo lalu sadar kalau Fujiwara dan Ryohei ternyata bekerja sama. Shibata pun menyuruh Kazeo mulai bertindak jika tidak ingin sekolahnya kacau di tangan berandalan Yakuza. Malam harinya, Kazeo pun galau memikirkan nasib susuran. Dan pada keesokan harinya, Kazeo menemui Ryohei di gudang rongsokan markas Fujiwara. Kazeo menerima tantangan Ryohei besok jam 1 siang di susuran. Malam harinya, Fujiwara dan Ryohei mulai beraksi menyiramkan bensin ke showroom mobil milik Makise. Sebelum api dinyalakan, Ken pun keluar. Ia terkejut melihat Ryohei juga ada di sana. Ken yang tidak menyangka Ryohei tumbuh menjadi seorang berandalan pengecut yang melakukan hal bodoh seperti ini. Ken merasa gagal karena di waktu kecil Ken ingin Ryohei menjadi pria sejati, bukan pria pengecut. Ken menyebut Ryohei tidak pantas sekolah di susuran jika kelakuannya seperti itu. Ken yang kecewa lalu menyiramkan bensin ke tubuhnya dan menyuruh Ryohei membakarnya saja sekalian. Di tengah keributan ini, Fujiwara langsung melemparkan korek api dan membakar showroom mobil. Beruntung Ken bisa dihindarkan dari kobaran api. Kobaran api pun membakar showroom mobil milik Makise tanpa tersisa. Saat akan kembali ke kos-kosan, Kazeo ditemui oleh Ken dan meminta tolong pada Kazeo untuk memberikan pelajaran kepada Ryohei. Mungkin jika Kazeo bisa mengalahkan Ryohei, ia bisa kembali sadar. Ken memiliki firasat kalau hanya Kazeo yang bisa menyadarkan Ryohei menjadi pria sejati. Keesokan harinya saat akan berangkat menuju susuran, Kazeo ditemui oleh Ogizu dan teman-temannya yang tahu hari ini Kazeo akan bertarung melawan Ryohei. Beberapa anak buah Shibata juga datang hendak membantu Kazeo. Tak hanya itu saja, Gora dan anak buahnya juga muncul akan membantu Kazeo memberikan pelajaran para anak kelas 1 yang sok berkuasa di susuran. Mereka pun berangkat menuju susuran. Sesampainya di susuran, rombongan Kazeo dihadang oleh Fujiwara dan pasukannya serta pasukan anak kelas 1 anak buah Ryohei. Sedangkan Ryohei sendiri menunggu di atap sekolah. Pertarungan pun terjadi. Meskipun kala jumlah pasukan Kazeo tidak gentar menghadapi para anak kelas 1 yang dibantu pasukan Fujiwara. Kazeo menghajar setiap orang yang menghadangnya saat akan naik ke atap sekolah. Di bawah, Gora akhirnya berhadapan langsung dengan Fujiwara. Di sini para senior-senior susuran menunjukkan kekuatan mereka di hadapan para anak baru yang belagu. Sementara di tempat lain, Fujiwara berhasil membuat Gora kewalahan. Tiba-tiba Shibata yang masih cedera datang untuk membantu. Di dalam ruang sekolah dengan susah payah, Kazeo akhirnya bisa sampai di atap sekolah berhadapan 1 lawan 1 dengan Ryohei. Meskipun masih cedera, Fujiwara terus mengajar Shibata tanpa ampun. Tak sengaja Fujiwara merobek baju Shibata, terlihat bekas luka bakar di sekujur tubuhnya.
Itu adalah olah Fujiwara dahulu yang membuatnya sendiri masuk ke dalam penjara. Ternyata meskipun memiliki luka bakar yang cukup serius di tubuhnya, Shibata tidak pernah menaruh dendam pada Fujiwara. Mengetahui hal itu, Fujiwara pun akhirnya sadar. Shibata lalu mengajak Fujiwara untuk kembali ke SMA Kurosaki bersamanya. Namun Fujiwara memberitahu jika hal itu tidak mungkin karena saat ini dia sudah terbiasa hidup di jalanan. Sebelum pergi, Fujiwara pun meminta maaf pada Shibata atas apa yang telah dia perbuat padanya dahulu. Di atap sebelum bertarung, Ryohei ingin Kazeo menjadi temannya jika dia memenangkan pertarungan ini. Kazeo hanya diam saja dan langsung maju menyerang. Mereka berdua pun mulai bertarung dengan sengit. Ryohei sempat membuat Kazeo kewalahan, namun Kazeo bisa balik menghajar Ryohei dan melayangkan uppercut yang sangat kuat. Ryohei berusaha memberikan serangan balasan, namun Kazeo membuktikan kekuatannya dengan menghajar Ryohei sampai tumbang tak berdaya. Di luar sekolah, Ken lalu datang membawa pick up menolong Ryohei. Kazeo memberitahukan bahwa mulai saat ini dia bersedia menjadi teman Ryohei. Ryohei tidak akan kesepian lagi. Beberapa bulan kemudian, bos Yakuza, Naraoka, ditangkap polisi karena menjadi otak tersangka pembakaran showroom mobil. Sementara showroom mobil milik Makise dibuka kembali berkat uang asuransi yang lumayan banyak. Bisnisnya pun bisa kembali berjalan. Di tempat lain, Kazeo didampingi teman-temannya melakukan langkah akhir menguasai susuran, yaitu bertarung melawan Rindaman. Tanpa rasa takut, Kazeo langsung maju. Dan berakhirlah alur cerita film Cross Explode ini guys, semoga kalian terhibur. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar dan terima kasih telah menonton.